Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita bertemu lagi dengan ibu dalam pembelajaran sebab-sebab Rasulullah hijrah. Nah, namun sebelumnya ibu mau tanya dulu sama semuanya. Cung yang ingin jadi anak soleh? Hebat. Cung yang ingin masuk surga? Pinter. Pasti semuanya ingin masuk surga. Cung yang ingin pintar? Pasti ya semuanya ingin pintar. Nah, ingin jadi anak soleh, masuk surga dan juga pintar. Berarti sebelum belajar kita harus berdoa. Nah, berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Maka kita ingin pintar, jadi anak soleh dan masuk surga, berarti berdoanya harus yang sungguh-sungguh ya. Kita mulai ya, berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Namun sebelumnya, semangat nggak belajarnya? Pasti ya harus semangat. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Berdoa udah, tepuk semangat udah, berarti kita telah semangat dan siap untuk belajarnya tentang sebab-sebab Rasulullah hijrah. Nah, anak-anak ibu semuanya udah tahu kan? Pastilah udah kenal sama Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Ya, betul. Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apa itu hijrah? Nah, hijrah itu adalah berpindah tempat. Nah, kenapa ya Nabi Muhammad itu hijrah? Nah, Nabi Muhammad itu Allah utus untuk menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Namun, dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Mekah selama bertahun-tahun menghasilkan pengikut yang sedikit. Oleh sebab itu, kenapa ya? Karena kafir Quraisy selalu melancarkan ancaman dan siksaan. Mereka menghadang Nabi Muhammad SAW untuk tidak meneruskan dakwahnya. Sehingga selain kafir Quraisy yang terus melancarkan ancaman dan siksaan, ada lagi penyebab kenapa Nabi Muhammad itu harus hijrah. Yang pertama adalah Amul Huzni. Yang kedua adalah Isra Miraj. Yang ketiga adalah rencana pembunuhan beliau. Yang keempat adalah Baiat Aqobah. Apa itu Amul Huzni? Kita simak ya. Amul Huzni adalah tahun-tahun dukanya Nabi Muhammad. Kenapa disebut tahun duka? Karena dua orang tokoh yang selalu mendorong dan membantu dalam dakwah Islam di Mekah telah wafat. Siapa beliau? Siapa mereka? Yaitu yang pertama adalah istrinya Nabi Muhammad, Siti Khadijah, dan yang kedua adalah pamannya Abu Thalib yang wafat. Nah, wafatnya kedua orang ini menjadi masalah yang cukup serius bagi beliau dalam berdakwah di Mekah. Kenapa? Karena tantangannya semakin sulit. Kafir Quraisy semakin semangat dalam menghadang dan mengancam dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, yang kedua adalah Isra Miraj. Apa itu Isra Miraj? Ada yang sudah tahu? Pasti dong. Iya, pinter. Isra Miraj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dan dari Madinah ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, setahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, sebagai apa? Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun, peristiwa Isra Miraj ini dikabarkan kepada penduduk Mekah. Akan tetapi, kafir Quraisy tidak percaya kepadanya. Kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad itu adalah pembohong.
dan kabarnya itu adalah kebohongan besar karena cerita Isra Miraj ini di luar nalar mereka. Karena mereka berpikir masa bisa sih belum ada pesawat tapi bisa berpergian dari Mekah ke Madinah. Sedangkan jarak Mekah ke Madinah itu sangat jauh dan juga ke langit ketujuh. Nah, kafir Quraisy tidak mempercayai peristiwa tersebut sehingga perjalanan Nabi itu dianggap kebohongan besar. Nah, kemudian usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya terus digalakan oleh kafir Quraisy. Kemudian sebab-sebab hijrah Nabi yang ketiga adalah rencana pembunuhan Nabi. Nah, kaum kafir Quraisy ingin menghentikan upaya hijrahnya Nabi. Kemudian, para pemuda Quraisy bersidang di tempat bernama Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan kejinya. Kenapa ya mereka ingin menghentikan upaya hijrah? Karena mereka berpikir kalau Nabi hijrah pasti banyak sekali pengikut Nabi yang masuk agama Islam sehingga menjadi ancaman bagi mereka. Nah, akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad harus dibunuh. Kekejaman kafir Quraisy ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-30. Nah, yang selanjutnya sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah adalah Baiat Aqobah. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, pernah nggak mendengar kata baiat? Apa itu baiat ya? Nah, baiat itu adalah janji setia. Nah, janji setia siapa? Kepada siapa? Oleh siapa? Nah, baiat Aqobah ini adalah janjinya orang Yasrib, orang Madinah kepada Nabi Muhammad ketika orang Madinah sedang melaksanakan haji dan bertemu Nabi Muhammad di Mekah. Nah, ketika masih di Mekah, Nabi Muhammad ini pernah bertemu yang tadi dengan 6 orang dari Yasrib yang berziarah mengunjungi Mekah. Yasrib yang berziarah ini terjadi pada tahun ke-620 Masehi. Mereka menyambut baik ajakan Nabi Muhammad dan menyatakan masuk Islam. Setelah masuk Islam, mereka kembali lagi ke Yasrib. Namun setelah 1 tahun kemudian, mereka datang lagi ke Mekah, khususnya dari kabilah Aus dan Khazraj beserta rombongan menemui Nabi Muhammad. Mereka masuk Islam. Nah, pertemuan ini menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut dengan Aqobah. Perjanjian ini selanjutnya disebut dengan Baiat Aqobah. Kenapa? Karena orang Madinah, orang Yasrib menyambut dengan baik agama Islam sehingga kaum Yasrib, kaum orang Madinah mengajak Rasulullah untuk berhijrah. Namun Nabi Muhammad belum berhijrah. Kenapa? Karena belum ada perintah dari Allah. Nah, adapun isi perjanjian tersebut adalah pertama, tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak-anak kalian. Kenapa ya membunuh? Karena pada zaman jahiliyah, pada waktu itu anak-anak yang baru lahir sudah ada yang dibunuh. Kenapa? Apalagi perempuan, karena dianggap sebagai penghinaan bagi keluarganya. Yang kelima adalah tidak berdusta untuk menutup-nutupi sesuatu. Yang keenam, tidak membangkang perintahku dalam kebaikan. Nah, kemudian setelah ada baiat Aqobah pertama, ada lagi baiat Aqobah kedua, yaitu perjanjian setia yang kedua. Terjadi pada tahun ke-13 kerasulan, yaitu pada tahun 622 Masehi ketika masa haji.
73 orang dari rombongan Haji Yasrib kembali menemui Nabi Muhammad. Pertemuan ini dikenal dengan peristiwa Aqobah kedua. Peristiwa ini dilaksanakan di pertengahan hari-hari Yasrib, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah setelah sepertiga malam. Nabi Muhammad didampingi oleh pamannya Hamzah bin Al-Muttalib. Nabi Muhammad diundang untuk hijrah ke Yasrib. Isi perjanjian Aqobah kedua sama dengan Aqobah pertama, yaitu kedua perjanjian ini menimbulkan kesan bahwa Islam akan berkembang pesat di Yasrib. Jadi, sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah itu yang pertama karena adanya ancaman dari kafir Quraisy, yang kedua Umul Huzni, yang ketiga peristiwa Isra Miraj yang tidak diyakini oleh kafir Quraisy, yang keempat itu adalah rencana pembunuhan Nabi Muhammad, yang kelima adalah yaitu baiat Aqobah atau janji setia orang Yasrib yang menyambut dengan baik kedatangan Nabi Muhammad dan Islam di Madinah. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga pertemuan kali ini menghasilkan manfaat yang banyak bagi kita semua tentang sebab-sebab kenapa Nabi Muhammad hijrah. Nah, untuk kali ini ada tugas ya dari Ibu di LK 1, yaitu apa yang sudah Ibu sampaikan coba kamu tuliskan kembali ya sesuai dengan perintah tugasnya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya untuk minggu depan. Dadah.